Ibu mempunyai teka-teki dulu ya. Nih, aku bisa terbang. Aku memiliki sayap. Aku biasanya mengisap nektar bunga. Siapakah aku? Siapa ya? Iya, aku adalah lebah. Nah, siapa yang menjawab lebah? Nah, bagus ya, kalian sudah pintar. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita masih mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah menjelaskan bahwa secara umum itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama memerlukan makan, kemudian bergerak, bernafas, dan tumbuh. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskannya secara rinci. Nah, ini dia penjelasannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan makan. Sumber makanan manusia bisa berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Kemudian untuk hewan bisa bermacam-macam, ada dari rumput, kemudian daging, ada pula serangga. Untuk tumbuhan dapat membuat makan sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Coba perhatikan gambarnya ya. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bergerak. Manusia bergerak dengan menggunakan kaki. Kita bisa berpindah tempat, kita bisa berjalan dengan menggunakan kaki. Untuk hewan bergerak dengan berbagai cara. Ada yang melompat, berenang, terbang, dan melata. Nah, untuk tumbuhan bisa dilihat dari daun putri malu akan menutup jika disentuh. Kemudian batang tumbuhan akan tumbuh ke arah cahaya. Kemudian berkembang biak. Nah, untuk manusia dengan cara melahirkan anaknya, kita dilahirkan dari rahim seorang ibu. Kemudian untuk hewan bisa dengan cara bertelur, melahirkan, dan bahkan bertelur sekaligus melahirkan. Untuk tumbuhan bisa berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Untuk secara alami berkembang biak dengan tubuhnya sendiri. Kemudian untuk berkembang biak dengan secara buatan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah cangkok dan setek. Kemudian tumbuh. Nah, manusia akan tumbuh dari bayi sampai dewasa. Seperti kalian dulu masih bayi, sekarang sudah menjadi kelas 3. Untuk hewan ada ini juga tumbuh dari mulai ada yang telur, kemudian anak ayam, kemudian jadi ayam dewasa ya. Kemudian untuk tumbuhan bertambah batang dan daunnya. Hidup berikutnya adalah bernapas. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Kita harus senantiasa menjaga paru-paru agar selalu sehat biar kita bernapas dengan baik. Kemudian untuk hewan bernapasnya ada dengan paru-paru, insang, sistem trakea ataupun permukaan kulit. Hewan bernapas melalui mulut daun atau stomata dan pori-pori kulit batang atau lentisel. Dan menuliskan lambang bilangan ribuan. Waktu kelas 2 kalian pasti sudah mempelajari lambang bilangan ratusan. Nah, untuk kelas 3 ini kita sudah ke ribuan ya. Nah, biasanya kalau untuk lambang bilangan kita harus tahu dulu nilai tempatnya. Nilai tempat itu dibaca dari sebelah kanan ya. Yang pertama itu adalah satuan, kemudian puluhan, dan ratusan. Untuk kelas 3 sekarang sudah 4 angka, kita sudah masuk ke ribuan ya. Jadi sampai ke 4 angka nih, ribuan. Nah, biasanya ribuan itu suka dikasih tanda titik setelah angka ketiga. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, biasanya di sini ya. Jadi untuk angka 4, 3, 2, 1 dibaca 4 ya. 4 ini nilai cepatnya apa? Ribuan, berarti 4.000. 3-nya menempati nilai ratusan, berarti 300.
Angka 2-nya menepati nilai puluhan. 20. Kemudian angka 1-nya adalah satuan, jadi cukup tulis 1. Coba, belum percaya, coba kita lihat lagi. Angka 4 ada di sini tulisannya? Ada, ya, 4. Karena ini adalah bilangan keempat. Kemudian 3-nya ada di sini, di sini ada tulisan 3, di sini ada angka 3. Ada ya, 3. Ini menempati nilai ratusan, berarti 300. Kemudian 2, di sini ada angkanya? Ada ya. Ini angka di 2, di sini 2. 2-nya nilainya apa nilai tepatnya? Puluhan, berarti 20. Dan terakhir angka 1 ada? Ada, berarti begini gampang nulisnya. Jadi ketika ada angka, ada 4 angka, berarti itu sudah termasuk ribuan, maka dibacanya menjadi 4.321 ya. Oke, ke contoh ya. Di sini ada 4 contoh. Mari kita bahas dan kalian silakan simak dengan baik-baik ya. Untuk nomor 1 di sini ada angka 4.320 ya. Bagaimana Bu cara membacanya? Kalian harus tahu dulu nih nilai tempatnya dulu ya. Ibu ingatkan kembali. Kalau ini nilai tempatnya apa? Satuan. 2 nilai tempatnya puluhan. 3 nilai tempatnya ratusan. Dan 4 adalah nilai ribuan ya. Kita dari sini dulu. Ini angka 4. 4. Nah, ini nilai tempatnya apa tadi? Ribuan, berarti 4.000. Nah, sekarang 3-nya ini nilai tempatnya apa? Ratusan ya. 300. Kemudian 2-nya nilai tempatnya apa? Puluhan. 20. Nolnya gimana ditulis? Tidak perlu. Jadi kalian cukup sampai 20 karena ini ada 0. Ini tidak bisa dituliskan. Jadi nomor 1 itu 4.320 dibaca 4.320. Sekarang ke nomor 2. Nomor 2 ini ada angka 2.305. Bagaimana cara membacanya? Seperti tadi, kita harus tahu nilai tempatnya. Ayo, kita bareng-bareng ya. Di sini ada angka 2. 2. Ini nilai tempatnya apa? Ribuan. 2.000. 3-nya ratusan. 300. Ini nolnya puluhan, Bu ditulis nggak? Tidak perlu, tidak pula disebutkan 0 cukup aja, nggak, tidak usah ditulis ya, tapi langsung ke satuan tulisnya. Ini angka 5, 305. Jadi kalau ada tulisan seperti ini 2.305 dibaca 2.305. Ngerti ya? Sekarang ke contoh nomor 3. Di sini ada angka 3.021. Bagaimana cara membacanya? Seperti tadi, nilai tempat kembali. Ya, di sini ada angka 3. 3.000. Nol ini menempati nilai apa? Ratusan. Karena di sini nol, jadi tidak perlu dituliskan 000, sudah saja 3.000. Sekarang aku langsung ke angka ketiga, yaitu angka 2. Di sini urutan ketiga ada angka 2. Ini menempati nilai puluhan. Jadi 3.020.
Di sini ada angka 1 satunya, jadi langsung tulis 1. Jadi nomor 3 itu adalah 3.021 dibaca 3021. Ya. Kemudian nomor 4 terakhir. Di sini ada angka 1.251. Ini gampang ya karena tidak ada nolnya. Nah, coba dibacanya bagaimana, Bu? Seperti tadi 1 atau 1000. Biasanya 1 itu 1000 ya, tidak 1000. 1000. Duanya mulai ratusan. 200. Di sini angka 5-nya puluhan. 50. Di sini ada terakhir angka 1. Nah, untuk terakhir ada angka 1.251 dibaca 1251. Nah, itu ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Penjumlahan bilangan ribuan secara bersusun pendek. Lihat nih, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7. 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 3, 5. Ini dibaca 5.575. Untuk nomor 2, seperti biasa, seperti yang tadi ya. Ini satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, ribuan juga dijumlahkan dengan ribuan. 4 ditambah 2, 6. 5 ditambah 3, 8. 2 ditambah 5, 7. 7 ditambah 2, 9. Maka bilangan ini dibaca 9.786. Kita tulis ya. 9.786. Ya, gampang ya. Itulah pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kalau Ibu boleh tahu, hari ini kalian sudah belajar apa saja? Ya, hari ini kalian sudah belajar ciri-ciri makhluk hidup, baik itu tumbuhan, manusia, dan hewan. Kemudian menuliskan dan membaca lambang bilangan ribuan. Dan yang terakhir adalah menjumlahkan bilangan ribuan. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan ingat, sholat duha, sholat wajib, kemudian tadarusnya, kemudian menghafal surat-surat pendeknya, jangan lupa untuk dilaksanakan. Dan satu lagi, karena kalian sedang di rumah nih, gunakan kesempatan kalian untuk selalu membantu ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.